yang basicnya Arif ekonomi jadi menghafal produk yang harus menghafal produk dari perusahaan Arif sendiri yang Arif kerja sekarang. Nah, menghafal produk itu kan bahasanya bahasa baku. Nah, yang awam bagi Arif sendiri gitu. Jadi itu tantangan pertamanya sih menghafal produk. Yang ya istilahnya kita harus tahu indikasi semua produk, item-item produk yang harus kita ya ibaratkan detailingkan ke outlet kita gitu, user kita gitu. Kira-kira pendapatan yang Bang Arif dapatin sebulan berapa? Nggak usah ngomong angka pasti, range-nya aja deh. Range-nya ya. Range-nya ya mana ya? 6-7 kali. 6 sampai 7 juta per bulan yang didapatkan. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ambiting. Oke, di video kali ini saya tidak sendiri karena saya kedatangan seorang medical representatif juga yang sudah berpengalaman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan tanya-tanya seputar medical representatif dan pengalaman dari bintang tamu saya kali ini. Oke, langsung saja saya perkenalkan bintang tamu saya kali ini adalah Muhammad Arif, seorang medical representatif yang berasal dari kota Pekanbaru. Oke, pada kesempatan kali ini karena terlalu banyak WhatsApp ataupun pesan yang masuk ke DM Instagram saya pribadi mengenai tentang medical representatif, kali ini kita akan tanya langsung sama medical representatif yaitu Bang Arif. Nah, oke Bang Arif, pada kesempatan kali ini saya minta Bang Arif ceritakan pengalaman Bang Arif dari awal masuk menjadi medical representatif. Terus gimana cara Bang Arif bisa mendapatkan informasi dari medical representative itu sendiri? Ya sebenarnya awal masuk ke kerja ya, dunia kerja medical representative ini sebenarnya itu dulu dari abang saudara ya. Jadi dari saudara ngajak kerja dari medical representative. Nah awalnya itu kan kebetulan lulus kuliah. Nah basic kuliah itu sebenarnya sih itu Arif sendiri itu fakultas ekonomi. Nah jadi basic farmasi itu aja memang nggak ada gitu. Jadi awal mula masuk itu memang basic marketingnya karena Arif kan manajemen pemasaran gitu. Nah di situ coba daftar dan alhamdulillah keterima. Nah mungkin kesan pertamanya itu agak ya terkejut gitu karena di farmasi itu sendiri kita yang basicnya Arif ekonomi jadi menghafal produk yang harus menghafal produk dari perusahaan Arif sendiri yang Arif kerja sekarang. Nah menghafal produk itu kan bahasanya bahasa baku. Nah yang awam bagi Arif sendiri gitu. Jadi itu tantangan pertamanya sih menghafal produk. Yang ya istilahnya kita harus tahu indikasi semua produk, item-item produk yang harus kita ya ibaratkan detailingkan ke outlet kita gitu, user kita gitu. Nah itu sih tantangan pertamanya. Oke, berarti seorang fakultas ekonomi lah ya. Ya basicnya sih ekonomi gitu. Itu bisa diterima di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Betul. Ya. Nah, cuman ketika ada tawaran menjadi seorang medical representative, ya kan? Apakah dari Bang Arif sendiri itu tidak merasa wah ini kerjanya kayak gimana ya? Karena bukan di basicnya nih kuliahnya gitu. Betul. Apa nggak takut gitu atau ngerasa ini bukan passion aku gitu Bang? Ada sih gitu, ada sempat berjalan. Jadi masa pra training itu waktu itu kita Arif dikasih waktu 2 minggu ya, 2 minggu untuk menghafal produk. Jadi selama 2 minggu itu mencoba menghafal produk tuh sempat mikir juga kayaknya basic saya nggak di sini nih gitu kan. Cuman ya adalah motivasi dari teman kantor ya, senior kantor. Mereka bilang ya semuanya pada intinya nggak ada juga yang basicnya farmasi gitu, ada tapi nggak semua. Jadi mereka bilang ya intinya kita hafal produk dulu gitu, intinya produk yang kita hafal itu kita tahu tujuannya kemana dulu gitu. Ya udah dicoba jadi ya alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Kalau boleh tahu itu Bang Arif sendiri masuk di dunia marketing informasi sejak tahun berapa ya Bang? Itu mula pra trainingnya tuh itu di 2019 Desember. Nah mungkin lebih aktifnya itu di 2020 Januari. Jadi terhitung Januari 2020. Berarti dari cerita pengalaman tadi hal yang tersulit itu bagian menghafal produknya atau gimana? Ya intinya ya pengenal produk yang mau kita pasarkan gitu kan. Ya itu intinya yang berat awal gitu.
ya. Yang beratnya dalam segi mengolah produk. Ya itu sih awal kesan pertama, tantangan pertamanya gitu. Cuman ini kan ada nih ya dari salah satu penonton channel-channel marketing yang video-video dulu, dia bilang, "Bang, aku pengen masuk jadi marketing, cuma selalu ada penolakan dari keluarga, bilang susah, ada targetnya, apalagi mindset yang ada di lapangan, ya kan, bagi orang-orang yang tidak tidak mengetahui lah informasi seputar medical representatif. Orang menganggap medical representatif itu sales gitu loh, ya kan. Nah, kalau menurut Bang Arif sendiri, apakah medical representatif itu sama dengan sales atau gimana menurut Bang Arif? Kalau menurut Arif sih beda ya. Bedanya tuh gini loh. Kalau sales itu lebih identik dengan dia membawa produk dan dia menjualkan. Langsung ada produknya nih gitu kan. Nah, kalau kita nih Medrep ini kan singkatannya ya. Medrep ini lebih cocoknya tuh disebut konsultan. Kenapa gitu? Dia tuh seorang ujung tombak dari sebuah perusahaan yang memproduksi obat. Jadi mereka itu mendetailingkan ya, market mereka tuh udah jelas, seorang dokter atau apotek yang menjual belikan atau meresepkan obat. Jadi kita cuma membawa sebuah brosur atau kayak sudah berupa file. Jadi kita memperkenalkan produk ini untuk kasusnya ini. Jadi kita mendetailingkan. Kita bukan membawa obat itu sendiri. Nah, tugas salesman lah yang bakal membawa produk itu buat disediakan di rumah sakit atau di sebuah apotek. Oke, Jadi beda gitu. Kita tuh lebih cocoknya konsultan obat di sebuah perusahaan. Berarti konsep dari pekerjaan itu beda ya antara Beda. sales sama medical representative. Iya betul. Jadi medical representative lebih ke menginformasikan obat kepada calon customer, Ya, dokter, yang meresepin obat lah ya pastinya. Ya, betul. Yang ibarat kata ya, yang bakalan resepin obat tuh kan seorang dokter. Nah, kalau salesman tuh mereka tuh tujuannya tuh ke instalasi farmasi sebuah rumah sakit, kalau enggak ke apotek. Nah, kita tuh tugasnya memperkenalkan produk yang bakalan membantu atau meresepkan produk itu sendiri gitu. Berarti medical representative hanya memperkenalkan, menginformasikan obat, sedangkan salesman yang membawa obat, yang mendistribusikan obat ke rumah sakit, sehingga obat bisa tersedia di rumah sakit lah ya pastinya. Gitu. Jadi untuk teman-teman, konsep dari medical representative dan salesman dan sales marketing farmasi itu beda. Karena kita di sini tidak bawa produk pastinya, kita hanya menginformasikan kepada calon customer kita, yaitu dokter yang akan menuliskan resep obat-obat. Nah, di marketing farmasi sendiri ada nggak hal-hal lain, kesulitan lain selain menghafal produk yang Bang Arif rasakan? Mungkin kalau tantangan lainnya ya, kesulitannya lainnya itu kayak ya kita buat memulai komunikasi awal dengan seorang customer kita atau klien kita ya, yaitu seorang dokter. Ya, yang kita tahu kan seorang dokter tuh orang yang berpendidikan tinggi, ilmunya tinggi gitu. Jadi kita harus bisa membawa suasana atau tata krama kita ngomong sama seorang dokter dengan memperkenalkan produk kita. Jadi tantangannya tuh ya gimana kita membawakan suasana komunikasi yang baik sama customer kita yang untuk seorang dokter yang berpendidikan tinggi, mereka nyaman dengan membangun komunikasi sama kita. Jadi hubungan baiknya itu membangunnya itu susah gitu, karena kan ya setiap dokter tuh pasti mereka orang sibuk gitu, karena dia nggak ada waktu buat ngelayanin kita aja. Tapi gimana momen kita buat membangun komunikasi sama dokter yang orangnya sibuk karena dengan pekerjaan mereka. Oke, berarti medical representative tadi selain kita menawarkan produk, kita juga membangun hubungan yang baik lah ya dengan calon customer kita pastinya. Mari. Oke, nah yang sering ditanyakan sama orang juga sih, Bang, apakah menjadi seorang medical representative bisa untuk kehidupan yang lebih layak untuk selamanya atau gimana gitu kan? Namanya orang mengira pekerjaan medical representative takutnya gajinya nggak cukup, apalagi kalau udah keluarga atau apa nanti. Menurut Bang Arif gimana gitu? Sebenarnya kalau income-nya, gajinya ya, kalau gajinya buat Arif pribadi sendiri yang udah ngalamin ya,
itu sangat cukup malahan gitu. Mungkin ya bagi Arif nggak tahu lah ya, karena kebutuhan orang itu kan berbeda-beda, tapi bagi Arif itu lebih dari cukup. Lebih dari itu. Ya betul, lebih dari cukup sekali. Kalau buat seorang medical representative ya bagus lah buat income. Untuk income-nya oke. Tapi kalau udah ada nggak, kan namanya kita di lapangan banyak lah pastinya formasi-formasi lain yang melirik mungkin kerjanya Mas Arif, kerjanya Bang Arif oke. Banyak nggak formasi-formasi lain yang merekrut, yuk gabung di perusahaan mereka gimana gitu? Ada sih, ada beberapa. Ya pernah dapat tawaran sih gitu ya. Kayak misalkan perusahaan lain itu nawarkan, ini ada lowongan, lo mau nggak pindah ke sini gitu kan? Di sini aja ya, mereka tuh menawarkan dengan iming-iming yang ya ada lebihnya lah dari perusahaan Arif sebelumnya gitu. Tapi ya itu tergantung ke personal kita lagi kan, kembali ke kita lagi sama mau atau enggaknya. Oh gitu, iya. Tapi kalau dulu misalkan nih proses-proses yang Bang Arif lalui, ribet nggak sih untuk menjadi seorang medical representative? Kalau dibilang ribet, nggak ribet ya, nggak ribet kali kayaknya. Kalau kayak dari misalnya kan kita melamar kerjaan kayak banyak nih tes tahapan tesnya. Kalau di sini nggak, intinya tuh kita di tes itu speak kita ya gitu. Itu ya makanya ya wajar aja speak di tes, karena kita bakalan di lapangan lo kerjanya gitu, kita bakalan ngomong detailing ke customer kita, jadi memang diuji kali speak kita. Yang intinya pada intinya kita ya basic kita tuh pede dulu gitu kan, pede buat ngomong, dan kita ngomong itu ada isinya, maksudnya itu ada data yang kita ngomong, jadi nggak bullshit aja gitu kan, nggak ngomong kosong kita bicarakan, ya terarah aja sih. Cuman ketika kan Bang Arif dari Fakultas Ekonomi tadi, ya kan, dari Fakultas Ekonomi masuk ke dalam dunia marketing informasi, medical representative ya kan. Ketika menjelaskan produk ke dokter itu karena backgroundnya bukan farmasi ya, ada kendala nggak, ada halangan nggak ketika menjelaskan produk ke dokter gitu? Ya halangannya kalau intinya gini dulu, kan kita memperkenalkan produk berarti kita memahami dulu produk kita kan. Nah itu di setiap perusahaan farmasi pastilah kita sebelum memperkenalkan ke dokter kita juga di training. Kita diajari gitu. Berarti ada trainingnya juga? Ada training terus pastinya, misalnya ada produk baru launching, jadi produk manajer di kantor pusat bakal men-training kita dulu. Ibarat kata mereka bakalan kasih tahu dulu nih obatnya khususnya buat apa sih gitu, ini. Jadi nanti kita juga ada tesnya gitu. Kalau memang udah lulus tes ya kita bakalan langsung ke dokter gitu memperkenalkan, karena kita memperkenalkan tapi kita nggak tahu basicnya ya kita mau kosong dong. Berarti intinya walaupun apapun background kamu ya kan, walaupun itu tamatan SMA, jurusan lain yang bukan jurusan farmasi, ketika masuk ke dalam sebuah perusahaan farmasi di bidang medical representative itu selalu ada training. Ada training, ada. Tiap bulan itu kita ada training, ada tesnya gitu. Jadi produk knowledge kita tuh dites setiap bulannya dari perusahaan sama perusahaan. Berarti ada tes produk knowledge juga. Ada. Jadi ilmu kita tuh nggak gitu-gitu aja, ada nambah gitu. Karena karena di dunia farmasi ini ya setiap kasus penyakit ya pasti ada obat barunya gitu kan. Jadi ya pasti ada gitu training-trainingnya. Karena kalau enggak ya ilmunya stagnan aja gitu. Berarti selama training tadi disitulah kita belajar. Ya di situ kita belajar menambah wawasan kita tentang obat gitu ya kan. Nah kan banyak juga nih yang bilang nanya sama saya pribadi, langsung telepon lah gitu kan, Bang, ketika menjadi seorang medical representative apakah itu hanya cowok Bang gitu? Nah pekerjaan ini hanya untuk cowok atau mungkin ada juga untuk ceweknya? Nah gimana menurut Bang Arif itu? Sebenarnya cowok cewek bisa kok, ada kok di beberapa perusahaan lain yang medical representative-nya itu cewek gitu. Itu tergantung kebijakan perusahaannya aja sih sebenarnya, tapi nggak pasti cowok, ada kok cewek gitu. Ada. Tapi cewek pun masih bisa ya? Masih bisa. Kalau untuk masalah jenjang karir nih kan yang namanya kita kerja pasti berharap ada peningkatan lah dari fase 1 ke fase selanjutnya gitu kan. Untuk jenjang karir sendiri di marketing farmasi atau di medical representative gimana Bang Arif? Oh jenjang karirnya sih Arif yang lihat ya itu sangat jelas
Sangat jelasnya itu gini. Ya setiap pasti adalah tingkatan-tingkatannya kan. Dari Medrep kita ada SPV-nya, area manajernya, DM-nya. Jadi ada tingkatannya. Jadi buat karir itu sendiri ya pulang ke kita lagi gitu kan. Kalau kita memang perform gitu kan, dan ibarat kata setiap perusahaan itu pasti ada data penilaian setiap orangnya. Ya kalau data kita bagus, memang layak buat diangkat buat misalnya dari Medrep nih, supervisor nih, ya memang layak dengan datanya kemampuan kita, ya udah pasti bakal direkrut gitu. Pasti ada diajukan dari pihak cabang ke kantor pusat bahwa kita perform loh gitu kan, udah growth nih gitu kan, datanya bagus, ya kita jenjang karirnya sangat jelas kalau di perusahaan hari sekarang gitu, sangat jelas. Tapi ngomong-ngomong, setelah Bang Arif menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi ya, Iya betul. apakah nggak pernah melamar pekerjaan yang lain? Oh sejauh ini sih nggak ada gitu, kebetulan nggak ada, memang nggak ada. Memang tidak ada melamar pekerjaan dimanapun. Enggak. Memang fokus mencari dari awal memang di representatif ya. Sebenarnya lebih cocoknya rezekinya di sini gitu. Iya. Nah cuman ya balik lagi ke belakang gitu kan. Ketika ada tawaran menjadi medical representatif, kenapa Bang Arif membulatkan tekad untuk menjadi seorang medical representatif? Apa hal dasar yang membuat Bang Arif itu udah aku di sini aja deh, nggak mau cari yang lain gitu? Ya gini sebenarnya, ya kan kita sebelum kerja pasti nanya nih, ini kerjanya apa sih gitu kan, ya nggak munafik kan, income-nya berapa sih gitu kan. Jadi Arif itu waktu itu lihat nih ada saudara juga sih, saudara yang lihat di Medrep juga medical representatif ini. Dari Arif yang lihat aja, nggak tanpa dia ceritain, dia tuh ya kayaknya income-nya besar gitu. Kenapa gitu? Ya dia setahun kerja dia udah pulang kampung itu kan, Arif dari kampung udah bawa mobil. Kaget dong gitu kan, setahun udah beli mobil. Nah bisa dia nabung gitu kan, ini berarti intinya manajemen keuangannya bagus nih, income-nya di perusahaannya bagus. Terus tahun kedua dia beli rumah, tahun ketiga dia udah nikah, bukan di tahun kedua tuh langsung nikah. Jadi Ari mikir bagus lah nih, kayaknya ke income dia kerja jadi medical representative, walaupun tanpa Arif tanya ya. Nah tapi pas momen Ari mau ya udah lulus kuliah mau cari kerja tuh memang Arif tanya lagi, dan nyatanya memang ya memang kayak gitu, income-nya memang dia bisa beli mobil, bisa beli rumah, biaya nikah dia sendiri tanpa orang tua dia. Jadi kalau itu info yang saya dapat dari teman-teman di lapangan juga, Bang Arif dengar-dengar setahun kerja udah beli rumah ya? Oh enggak, ya gimana ya, ya ada udah beli. Berarti kalau setahun kerja Bang Arif bisa beli rumah, gaji gede dong? Ya kalau gaji sih tergantung ya. Kalau gajinya sih ya lumayan lah gitu kan, kita kan medical representative ini ada bonus tiap bulan, kita juga ada bonus triwulannya per 3 bulan, ada juga bonus tahunannya. Oke, di sini kita bukan bermaksud untuk nyombong ya Bang Arif ya. Kira-kira nih Bang Arif, kira-kira pendapatan yang Bang Arif dapatin sebulan berapa? Nggak usah ngomong angka pasti, range-nya aja deh. Range-nya ya. Range-nya ya mana ya? 6-7 kali. 6 sampai 7 juta per bulan yang didapatkan. Iya betul. Itu dengan posisi Bang Arif juga masih lajang sekarang ya? Iya. Masih lajang ya sekarang. Oke. Berarti dia untuk menjadi seorang medical representative, income-nya juga enggak, ibaratnya bisa dibilang bagus lah ya income-nya. Ya kalau menurut Arif sih itu sangat bagus ya, ibarat kata kalau di atas UMR kan gitu. Tapi di medical representative selain dari gaji, ada nggak bonusnya atau yang lain-lain, yang lain? Ada kita ada gaji bulanan, kita ada tunjangan dikasih perusahaan, kita juga ada bonus tiap bulan, kita juga ada bonus triwulan, kita ada juga bonus tahunannya. Jadi ya itulah pendapatannya. Terus dengar-dengar juga kita ada yang namanya uang apa ya? Itu apa benar tuh ada uang luar kota? Oh ya, jadi namanya di hotel semua akomodasi dibiayain. Ya ada. Jadi itu kita tuh kan perusahaan itu membagi kita per area gitu. Jadi per area itu kita ada dalam kota, Arif Pekanbaru kan dalam kota ada bagiannya di sini, dan luar kotanya juga ada gitu. Jadi kalau kita mau kunjungan kerja ke luar kota, kita itu dibiayai transportnya gitu.
dibayar transportnya, kita dibiayai makan kita selama di luar kota, dan kita dibiayai penginapan kita di hotel. Jadi itu bersifat kelainan semua. Kelainan semua. Berarti dari segi transportasi, dari segi akomodasi, tunjangan dan lainnya semua jelas ya. Jelas itu per minggunya gitu. Kalau di perusahaan Arif yang kerja sekarang ya, itu termasuk untuk fasilitas kesehatan dari perusahaan untuk ya ada BPJS kesehatan kita juga ada BPJS kesehatan ya. Asuransinya juga kita ada. Oke, berarti menjadi seorang medical representative itu ya ibaratnya udah pekerjaan yang enak lah ya pastinya. Kalau Arif pribadi sih enak gitu, enak kita ya pada intinya kita marketing kerja lapangan kan, ya kita harus profesional gitu. Enak sih. Tapi kalau yang namanya kerja menjadi seorang marketing suka dukanya apa sih? Dukanya sih ya lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya gitu? Sukanya aja lah, sukanya aja. Lebih banyak sukanya sih. Sukanya ya pendapatan kita sama apa yang kita kerjakan itu tergantung kita. Jadi kalau kita kerja maksimal ya kita bakalan dapat bonus juga gitu kan. Tapi kalau kerja kita ya start ya gitu-gitu aja, ya pendapatan kita gitu-gitu aja gitu. Karena setiap apa yang kita kerjakan lebih, pasti yang kita dapatkan lebih gitu. Dukanya sih apa ya kadang ya namanya marketing ya kita ada target yang harus kita capai per bulannya gitu. Ya kita ya kadang ya bulanan kita tuh kita nggak tahu ya stabil atau enggaknya, capai target atau enggaknya, itu kembali ke kita kerjanya gimana. Tapi pada dasarnya buat marketing informasi ya, Medrep ini jelas kok gitu, jelas ya market kita, pasaran kita tuh rumah sakit, apotik, ya penjualan kita pasti jelas gitu. Berarti dari segi kerjaan sukanya banyak. Nah, yang dukanya ini gitu. Apa sih dukanya apa ya? Mungkin kayak kita sama kita ya seorang dokter. Kadang ya ada yang miss-missnya lah, miskomunikasi sama klien-klien kita. Mungkin ya kadang stresnya di sana gitu kan, kita ada problem dengan ya sama customer kita yang udah kita bangun, terus ada miskomunikasi ya yang misalnya klien kita tuh marah sama kita, ya kadang jadi beban juga sih. Terus tekanan yang namanya marketing ya, ada tekanan lah kan, tekanan dari kantor, bos-bos kita kan, karena ya kita ada ya istilah orang kan marketing ini nyawa 1 bulan. Itu selesai di akhir bulan, awal bulan lagi tuh kita fight lagi gitu. Setiap bulan kita fight gitu. Jadi tekanannya ya tergantung ya, intinya kepada kita. Kalau kita malas-malas ya kita dapat tekanan dari bos. Tapi kalau kita kerja kita maksimal ya kita nggak bakalan nggak bakalan dimarahin atau ditekan. Tapi tekanan di sini kan tujuannya untuk membangun. Iya, membangun gitu. Intinya kalau kita malas ya perusahaan mana sih kita malas-malas nggak dimarahin, iya kan? Mungkin dari Bang Arif sendiri ada tips-tips bagi teman-teman di luar sana yang pengen menjadi medical representative, Bang Arif. Intinya bisa berbagi tips-tipsnya apa? Iya, intinya sih jangan sampai sampai menyerah lah gitu. Mungkin karena belum merasa nggak di fashionnya, nggak di basicnya, terus nyerah aja, jangan gitu. Karena apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan tuh intinya nanti hasilnya tuh bakal kamu tuai sendiri gitu. Jadi jangan patah menyerah, karena jangan milih-milih kerjaan. Ini fashion gue di sini, jangan. Semua ya zaman sekarang ya, kalau bisa kita belajar ya apa salahnya gitu kan. Karena setiap perusahaan tuh ya kita awal kerja tuh pasti di training semuanya, pasti kan diajarin dari nol gitu. Tapi kembali ke kita mau berjuang di sini atau enggak. Oke. Berarti ya dalam artian kalau untuk kerjaan zaman sekarang apapun yang menghasilkan halal, ya. Apalagi itu membuka dunia baru lah pastinya ya. Kita ya ibaratnya kalau ya harus belajar lah. Harus belajar semua harus dicoba gitu. Karena kita ya dari yang tidak tahu apa-apa harus ya basicnya, misalkan di marketing kita di farmasi, udah kita harus tahu dulu obat-obat gitu, tentang farmasi, obat-obat farmasi ini. Ya kita belajar gitu. Berarti kita masuk ke dunia itu dan kita belajar dulu. Setelah kita punya ilmu baru kita
disuruh ke lapangan. Ya, terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung ke lapangan. Semuanya kan ada proses belajarnya. Ya kadang ya pengalaman itulah yang bikin kita bakal sukses gitu. Nah, sejauh ini Marif selama Marif kerja, berapa sih Bang bonus paling besar Marif terima di marketing informasi ini? Bonus paling besar Ya. Bonus apanya? Dia kita ada bulanan atau triwulan atau tahunan? Oh, ada tahunan juga. Iya, ada. Bonus tahunan berapa sih Bang kalau untuk informasi? Nggak tahu ya, itu ranknya aja ya. Ya kita tuh ada 30 ke 40 lah tahunannya gitu. Berarti bonus tahunnya sampai 30 juta, 30 ribu, 30 juta. 30 juta 30 juta sampai 40 juta. Dan itu udah pernah terima? Ada. Berarti memang udah pernah terima. Udah. 30 sampai 40 juta ya. Oke. Ya, mungkin dari cerita Bang Ari tadi kita bisa simpulkan yang pertama, ketika kita kerja menjadi apapun itu, ya kan apapun itu bidangnya, yang penting selagi ada peluangnya gaskan aja gitu. Jangan pernah tengok ini bukan passion saya, ini bukan ini. Yang milih-milih lah. Yang milih-milih lah yang ada. Karena pada zaman sekarang nih belajar hal baru itu tuh lebih baik daripada kita memilih suatu pekerjaan. Ya ini passion saya gitu. Ujung-ujungnya ya kita nyesal sendiri gitu. Karena mungkin dari segi income-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu yang ada. Nah, jadi intinya sekarang ketika kalian dapat peluang bisa menjadi apapun itu, yang penting perusahaannya jelas, jenjang karirnya ada gitu kan, dan sistem masih dari perusahaannya jelas, ya udah gaskan aja, ambil aja gitu loh. Toh pada ujungnya ketika misalkan nanti setelah kalian coba dan kalian memang ngerasa ini setelah belajar ini bukan passion aku, kalian juga merasa ini udah nggak bisa lagi, ya udah setelah kalian coba baru kalian pergi cari perusahaan-perusahaan yang lain yang sesuai dengan passion kalian ya pasti mereka. Betul. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita dengan Bang Arif pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar atau mungkin kalian juga bisa DM saya di Instagram Nanda_Jambul. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.